Sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini ya sobat, dan nyalakan tombol loncengnya. Halo Sobat Bull Eyes. Sobat, semasa Perang Dunia Kedua, kebutuhan akan perpindahan angkutan baik berupa material ataupun personil melalui jalur udara sangatlah tinggi. Hal tersebut dikarenakan mobilitas personil dan material kebutuhan perang dari satu front ke front lainnya sangatlah intens. Ditambahkan lagi nih sobat, dengan ritme peperangan yang seringkali terjadi sangat cepat. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, maka militer Amerika menggunakan pesawat DC-3 yang merupakan pesawat angkut sipil. Pesawat yang terbang sejak tahun 1935 itu telah mengalami modifikasi, diantaranya menambahkan pintu kargo lebar, towing untuk menarik glider, hingga kubah kaca di atap untuk navigasi terbang malam. Nah, dalam dunia penerbangan nih sobat, pesawat DC-3 dikenal sebagai versi sipil, sedangkan dalam varian militer disebut sebagai C-47 Skytrain oleh orang Amerika dan Dakota oleh orang Inggris. Burung besi ini mampu terbang hingga kecepatan 360 km per jam dengan jarak jangkauan 2.600 km. Nah, total produksi pesawat ini mencapai lebih dari 10.000 unit loh, yang mana sekitar 607 unit diantaranya untuk versi sipil, sedangkan sisanya adalah versi militer. C-47 digunakan semasa Perang Dunia II, Perang Korea, Perang Vietnam, dan juga peperangan di berbagai belahan dunia pada tahun 1930 hingga 1970-an. Sedangkan versi sipilnya DC-3 populer sebagai angkutan udara komersial yang dinilai aman, ekonomis, serta nyaman pada masa itu. Nah sobat, banyak maskapai Amerika yang mengoperasikannya seperti United Airlines, Trans World Airlines, Eastern Airlines, dan Delta Airlines. Kala itu di Amerika Serikat tidak ada satupun tipe pesawat yang dapat menandingi kehandalan DC-3. Uji coba pertama adalah menjelajah dari pantai barat ke timur dengan 3 kali pemberhentian, dan waktu tempuh sekitar 15 jam merupakan pengalaman yang mengagumkan pada masa itu. Saking terkenalnya nih sobat, negara-negara Eropa juga ikutan memproduksi pesawat seperti DC-3. Salah satunya seperti Perancis, yang mana di tahun 1938 memproduksi Bloch 220S. Douglas pun lalu menjual lisensi pada 3 negara, yakni Belanda, Rusia, dan Jepang untuk memproduksi pesawatnya. Pabrikan Jepang, Showa dan Nakajima juga membuat dengan kode L2D2CAB, dan versi Rusia dibuat oleh Lisunov dengan kode L12CAB. DC-3 milik maskapai Belanda, KLM, menggunakan pesawat ini terbang rute pulang pergi ke Indonesia pada tahun 1940. Sejarah mencatat nih sobat, jadwal penerbangan terpanjang di dunia saat itu, yakni di tahun 1938, dilakukan oleh perusahaan penerbangan Belanda KLM yang melayani rute Amsterdam, Sydney lewat Batavia atau Jakarta. Nah, di Indonesia sendiri, DC-3 dikenal sebagai badak dan hampir semua perusahaan penerbangan mengoperasikannya. Bagi rakyat Indonesia, DC-3 Saulawa jadi terkenal karena hasil urunan sumbangan rakyat Aceh untuk mendukung perjuangan di awal kemerdekaan Indonesia. Nah, setelah Perang Dunia Kedua usai, dunia kebanjiran surplus pesawat DC-3 atau C-47. Hampir tak ada negara yang tidak menggunakan pesawat ini loh sobat. Di samping itu, sejumlah perusahaan penerbangan yang muncul di negara yang baru terbentuk setelah perang menggunakan pesawat surplus ini sebagai tulang punggung armadanya. Bahkan sampai saat ini beberapa Dakota masih layak terbang dan dipakai untuk keperluan Federasi Aerosport Indonesia atau FASI. Dakota FASI yang diberi gambar menarik seperti Denbei itu diterbangkan untuk terjun payung dan joy flight serta sering dicarter para petualang.